sampah. Oh, nggak mungkin sampah seindah ini. Benar, Iya, benar, benar. Modal. Oke. Iya, oke, karena oke. ditentukan modal dulu. Tapi kalau keuntungan, lebih untung beli bal segel. Nggak apa-apa, Adidas, Uniqlo yang gitu, yang vintage Dickies itu sekarang lagi kenceng, atau Island itu. Stun. Nah, kemarin tuh ada yang dapat Stone Island. Hitungannya ada di sini, bentar. Nah, iya. Ting, Maksudnya itu. Yo, balik lagi di konten Gudang Bal ya. Kali ini kita bakalan ngobrol bareng CS Gudang Bal. Yuk. Kali ini kita dengan CS Jimbo ya, atau kata lainnya Duta Gudang Bal. Duta Gudang Kata Bal. orang. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Ayo langsung aja kita Oh, iya. ke pertanyaan pertama ya. Ini banyak nih yang nanya-nanya ya. Apa itu bal segel? Oke, langsung jawab. Boleh langsung dijawab aja. Jujur jawab bohong. Sejujur-jujurnya. Oke. Ini di konten kali ini khusus lah. Aku coba jelasin yang mungkin biasa sepotong-sepotong, aku jelasin ada detail ya. Tadi apa? Apa itu bal segel? Nah, mungkin banyak orang belum tahu, bal itu orang bayangannya bola bulat. Ya nggak? Bener sih, Juk bener ya. itu. Tapi di sini itu beda. Ini tuh bal press sebenarnya nulisnya tuh, atau baler gitu. Ya, bal press judulnya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, kayak ini nih, ini bal, disebutnya bal. Di dalamnya itu adalah pakaian impor. Jadi bal itu adalah bentuk karung yang dipres, yang di dalamnya packingnya itu buat ke pakaian impor kayak gitu. Oke bosku, jadi yang pertanyaan pertama kayak gitu ya. Iya. Jawabannya oke. Kita langsung aja ke pertanyaan kedua. Apa tuh? Apa sih isi bal segel itu? Ya, tadi balnya, sekarang dalamnya. Dalamnya. Di dalamnya itu banyak yang mikir dalamnya cuman barang bekas atau orang lihat. Dulu sih aku kayak gitu juga, Juk. Sebelum ke bisnis ini ya. Ya. Dulu aku sangka dalamnya tuh barang jelek semua, karena mungkin yang biasa aku lihat ya itu di pasar tuh. Kalau di sini kan ada deket-deket pasar yang jual kayak gitu. Tapi ternyata nggak kayak gitu sebenarnya, Juk. Enggak semua. Nggak semua kayak gitu. Pakaian bekasnya itu bisa terbilang sedikit. Di dalamnya tuh ada lagi yang namanya baju off season. Opsi. Iya, Oke. gini penjelasannya. Musim di Indonesia kan cuma 2 musim tuh, Ya. penghujan dan musim panas. Beda lagi di negara luar, khususnya Asia lainnya. Iya. Pergantian musim di sana tuh cepet. Jadi mereka produksi baju sekitar 3 bulan 2 bulan udah ganti musim. Ada baju sisa yang tidak terjual. Entah itu baju diskon, entah itu baju stok-stok mereka. Akan sayang kalau mereka bakar atau buang mungkin ya. Jadi baju yang layak tadi disatukan lagi. dimasukin ke dalam bal segel. Iya, ada komposisinya itu. Berapa persen mereka masukin yang jelas dalam satu isi ini itu udah pasti auto cuan. Karena di merekanya pun itu jadi bisnis kan. Iya benar. Bukan benar, buangan. Nggak mungkin buangan seniat ini. Kalau ada di komen tuh biasanya, Pasti. "Bang, itu barang sampah." Oh, nggak mungkin sampah seindah ini. Benar. Iya kan? Ya, Selain dari itu juga ada ciri-ciri tertentu, yaitu ada kode yang mungkin nanya kode. Nah, kode itu cuy buat bedain jenis barangnya. Jadi tiap bal tuh ada kode-kode tertentu, bukan membedakan kualitas, tapi lebih ke isinya. Kayak ini warna biru banyak kan ya? Iya. Oh, ini juga biru. Nah, ini tuh bisa jadi nggak sama isinya. Dibedainnya gimana? Pakai kode. Itu sebenarnya. Contohnya apa? Contohnya aku yang inget tuh Monkey Monkey. dari Jepang. Iya. W1A itu buat crewnecknya, Oh. sweater crewneck. Iya, W2M buat hoodie-nya. Jadi per kategori itu beda kode ya? Nah, betul. Per jenisnya. Jadi bisa aja barang warnanya sama, ini sesun, tapi beda isinya. Bedanya dari mana? Dari kode. Sudah sesimpel itu sebenarnya kode. Jadi nggak usah pusingin kode dulu. Jadi semua orang kan yang nganggapnya bal segel itu pada bekas. Intinya nggak semua bekas ya, Iya, bosku. nggak semua bekas. Ada komposisi tadi barang diskon, barang-barang off season kayak gitu. Oke. Ini tuh bal-balan ini tuh import dari negara mana aja sih? Oh, sebenarnya kalau buat pertanyaan dari mana aja itu banyak negara impor, khususnya di area Asia juga udah banyak. Misalnya ada Korea, Jepang, ada juga kadang Thailand, Malaysia pun ada. Khususnya di Gudang Bal sendiri, Juk, itu ada bal dari USA juga ada. Internasional USA ada, ya Europe, Australia juga ada, Aussie waktu itu pernah ada juga. Aussie, ya. Ya, tapi khususnya sekarang lebih banyak ke Korea dan Jepang. Tapi kalau negara impornya sebenarnya banyak, Malaysia pun ada itu. Oh. Gitu. Tambahannya untuk berat normalnya nih, yang kakak lihat di depan atau teman-teman semua lihat, ini 100 kilo. 100 90 kilo sampai segini? 100 kilo. Iya, ini boleh diangkat ke tindih lumayan ini ya. Makanya hati-hati nih yang mau bongkar ya, yang bilang ini ringan, ini berat banget ya. Mungkin badan kita kelihatan gede ya, jadi Iya, kecil iya, ini. iya, iya. Tapi emang berat sih ini, tadi coba dorong ya.
Ya kan, berat kan? 100 kilo kayak gitu, ternyata hati-hati ya, 100 kilo kurang lebih normalnya. Terus ada tambahan juga tadi, selain kode ada isinya apa aja. Kan tadi beda tuh jenis-jenisnya. Oh, nah, iya. itu lengkap banget sebenarnya Kak. Di setiap bal itu ada lengkap. Tapi di gudang kita, aku nggak tahu tempat lain ya. Di gudang kita coba dari atas topi, itu ada juga. Ada topi. Topi ada. Oh. Cuman khusus buat bal-bal tertentu kayak topi, tas, itu nggak dipres sekencang ini, Juk. Iya, rusak ntar ya. Nah benar. Jadi dia rada kurang apa ya sebutnya, kurang press. Tapi tetap Rapi, ya, tetap rapi, iya, tetap aman. Cuman nggak sekenceng ini gitu. Untuk bal topi, tas gitu, yang rentan lah. Sepatu itu kan bentukannya beda. Nah gitu. Topi tadi udah kesebut, tas udah ada, sepatu ke bawah lagi dia ada outer sama inner. Ada misalnya ini sweater hoodie, jaket kulit, ada lengkap itu di atasannya. Ada blues dress juga ada, sweater rajut, sweateran, bulu anggora, bulu angsa, jaket tebal. Wah, lengkap banget pokoknya. Sekomplit itu. Itu baru atasan. Cowok, cewek, ada cowok cewek lengkap. Dalaman, luaran, sampai alat rumah tangga juga ada. Apa tuh? Bawah turun sepatu ada keset. Welcome. Keset juga ada. Bal satu bal keset. Gokil. Ya. Selimut? Selimut ada juga. Jadi kan keset nih udah masuk rumah tuh. Kita ngantuk nih pengen tidur. Belum ada spraynya, ada spraynya. Spray juga. Ada, kedinginan tadi selimut ya. Udah gitu mau tidur nih, masih terang tuh cuaca. Matahari. Bisa ada gorden. Gorden juga. Gorden juga ada. Selengkap ini. Selengkap ini. Ini cuman di sini atau di yang lain juga ada? Wah, itu di gudang bal aja sih. Aku lihat ke tempat lain tuh katanya kurang nemu ini, kurang nemuin. Di kita ada semua. Ya, itu sampai mau ribuan. Gokil ya, lengkap ya? Gokil kurang apa ini, Bos. Oke. Ini bal-balan segel tuh banyak pertanyaan juga ya. Kayak dalamnya itu kan gacha ya kita bisa bilang ya. Boleh lah. Ada zongnya nggak sih? Ah, iya banyak tuh yang nanya. Presentasi zong. Oke, kalau gitu aku jawabnya gini. Zong itu sebenarnya datang dari ekspektasi kita, Kak. Karena kita tuh banyaknya lihat konten orang kan. Ya. Nah, itu yang beredar di VT-VT, di video-video pendek atau apa, itu banyaknya menurut aku ya, Juk. Itu settingan. Buat marketing mereka, biar buka bal barangnya udah bagus. Padahal tidak seperti itu. Zong itu perkara ekspektasi, yang kenyataannya apa? Itu reject. Oh, reject. Nah, bukan zong tapi reject. Sereject apa sih? Sereject apa kata? Jadi reject itu karena ini press ya. Ini bisa dilihat tuh kenceng banget nih ya. Ini pakaian nih kayaknya nih. Kenceng. Nah, reject itu ada komposisi dari pressnya. Jadi dia ada press dan di sini kemungkinan ada bajunya yang kena pressnya, ada sletingnya. Jadi ada robek-robek dikit lah. Oh. Nah, di data konsumen dan di data impornya aku dapat tuh 1-9%. Itu aku udah matching ya. Dari beberapa konsumen dari tahun ke tahun itu kurang lebih 1-9%. Jadi kalau misalnya kita dapat pakaian itu 250, sekitar 10-an lah yang rejectnya. Itu pun buat ngelap keringat, bongkar bal segel kan lumayan, nggak ada bisa anduk benar, kan, iya benar. gitu. 10 aja dari 250, kurang dari 5% lah malah ya. Iya, jadi 1 itu cuman robek-robek doang atau gimana tuh? Ada yang kayak lepas kancing paling gitu. Itu bisa bisa di rework aja lah. Kalau kakak-kakak nanti itu marketingnya cakep ya pinter, jadi bisa di custom sendiri. Iya, jadi kalau ada sobek dikit nih, misalnya jaket kulit ada apa bisa diakalin sama bordel, tambahin bordel, tambahin bordel band. Dijualnya mahal tuh. Iya, nanti bisa. ini ada bordel band apa? Padahal nggak ada sebenarnya. Atau pakai patch gitu. Bener sih. Yang penting pinter aja buat ini. Tapi kalau barang itu udah layak jual lah pasti. Kan itu ngebahas zong nih ya. Ya. Itu tuh ada nentuin nggak kodenya buat meminimalisir zong itu? Oh, kalau kakak menentukan kode sebenarnya di tiap kode udah ada komposisinya. Jadi nggak harus kode-kode tertentu sih. Jadi tiap barang tuh udah dengan komposisi yang sama sebenarnya di tiap bal tuh. Sama-sama gacha. Iya, sama-sama lah kayak gitu. Untuk merek-mereknya gimana itu? Apa ngaruh juga nggak ke presentase bagus enggaknya? Kalau buat merek mungkin kayak misalnya yang mempengaruhi dari merek tuh negara impornya menurut aku Ju. Jadi misalnya kalau di kita kan banyaknya Jepang dan Korea. Ya. Jadi kalau kita pengen mirip-mirip fashionnya sama negara Korea, ya belinya bal Korea. Kayak gitu, lebih ke fashionnya. Bal Korea. Iya, bal dari negara Korea. Kalau soal brandnya atau apa itu udah sama-sama, ada brand internasionalnya, ada lokal. Nah mungkin menentukan brand lokalnya kan. Ada lokal Jepang ya modelannya model Jepang, lokal Korea gitu. Kayak made in Korea, made in Jepang. Nah gitu. Oke. Kalau untuk kode dan pabrikannya itu pengaruhnya ya. Gitu ya bosku. Oke, tadi kita bahas kan bal tuh Korea, Jepang, Yeah. Korea, Jepang. Nah, untuk kelebihannya sendiri itu apa sih?
Kelebihan dari Jepang dan Korea. Ya. Kelebihan masing-masing nih. Ya. Oke, coba aku jawab menurut wawasan dan pengalaman Ya, selama ini ya. menurut pribadi aja. Iya, menurut pribadi. Jepang dan Korea. Jadi sebenarnya nggak bisa ditentuin yang Jepang semua brand bagus, nggak bisa ditentuin. Yang Korea semua brand bagus. Dan ada jenis-jenis dari pakaian tertentu. Misalnya, kalau yang aku paham banget itu sweater, modelan sweater crewneck, sweater hoodie. Nah, kalau aku ambil contoh di sweater crewneck dan hoodie, misalnya di yang Jepang ya, kita bawa itu tuh biasanya kalau urusan brand itu vintage. Brand-brand jadul. Jepang, Nah, gitu. kalau Jepang brand-brand Band jadul. mungkin ya, band Ya, Jepang ada itu. kadang kalau kaosnya. Nah, kalau bahas kaosnya juara. Kaos oblong lengan pendeknya yang Jepang juara daripada yang Korea. Kalau kaos oblong. Kalau untuk urusan perbedaannya apa, keunggulannya apa? Kalau yang Jepang di sweater crewneck dan hoodie-nya ukuran lebih kecil. Karena mungkin ya size-nya lebih kecil, misalnya M, X, kan semua ada tuh. Iya, Cuman iya, yang dominan misalnya di L dan di M-nya banyak gitu loh di Jepang. Bener, Sedangkan di Korea oversize-nya Oversize banyak, ya. Iya, tangan iya, balon gitu-gitu. Ciri khas Korea itu ya. Nah, walaupun brand misalnya banyak di Jepang, tapi di Korea ada brand juga, cuman nggak se-vintage Jepang, tapi ukuran Korea menang. Kalau konsumennya nyari-nyari yang gede-gede. Tapi kan ada juga konsumen yang pengen kecil-kecil, tapi branded. Nah, itu Jepang juga udah cocok. Iya. Gitu. Untuk perbedaan di sweater crewneck dan hoodie, Jepang Korea kayak gitu. Kalau untuk kekurangannya nih, ada nggak sih Jepang sama Korea itu? Kalau kekurangan beda-beda sih tiap penjual. Mungkin lebih ke selera. Iya, benar, Tadi aku selera. ceritain, jadi mungkin kakak-kakak nanti udah memahami wawasan tentang kelebihan. Nah, mungkin bisa dicari kalau kakak sukanya yang mana, kayak gitu. Misalnya tadi lebih suka yang branded tapi gede, ya Korea daripada Jepang. Atau mau coba dua-duanya juga boleh sebenarnya. Benar, Gitu. benar. Kalau dari kekurangan sebenarnya semua sama, ada rejectnya. Yang penting kakak tahu keamanan tadi. Kode menentukan jenis balnya, jangan salah kode aja. Atau salah pengiriman kan bahaya. Mungkin yang dipastiin itu, ya kan? Iya, benar, Pastiin benar. tempatnya yang amanah. Kan itu lebihnya daripada harus. barangnya udah pasti sama soalnya. Benar, benar. Sama kodenya. Negara Korea apa Jepang gitu. Jadi emang semuanya balik lagi ke selera ya. Kalian suka yang Jepang atau Korea sama aja ada kelebihan masing-masing ya. Yoi. Oke. Aman lah di gudang bal sih aman. Aku nggak tahu tempat lain soalnya. Gudang bal aman. Oke nih, banyak yang nanya sekarang nih. Oke. Apa bedanya bal segel sama ada yang jual paket usaha gitu tuh? Bedanya gimana sih? Bal segel sama paket usaha PU. Paket PU, usaha. PU. Kalau bal segel BL. BS. BS. Oke. Kalau bal segel yang bisa dilihat dan tadi udah sebagian dijelasin ya. Mungkin tambahannya paket usaha dulu deh ya. Paket usaha tuh didapat dari sortiran bal segel. Jadi gini, bal segel dibuka nih presnya, pakai alat khusus ya. Ini tangan nggak bisa. Oh iya. Harus pakai Ya, tangan kan. Gimana tang? Nah, cekrek bukan nih. Cekrek. Nah, dibuka tuh bal segel. Cekrek. Buka. Presnya ngembang kan? Ngembang. Isinya banyak nih. Nah, dari isi banyak ini mereka sortir. Bagi 4. Nah, pilihin. Ada Paket. brand bagus nih. Pindahin sini, jual satuan aja, nggak usah paket usaha. Kayak gitu. Yang ini paket A, paket B. Oh. Nah, gitu. Bisa dicampur kan jadinya? Iya, benar, Beli benar. 2 bal. Hoodie cowok-cewek campur nih sama dress misalnya, digabungin dipakai usaha bisa. Karena mereka udah sortir, udah pilihin. Itu paket usaha dan nggak akan sebesar bal segel. Jadi kalau aku nih misalnya, aku mau mulai usaha nih. Mending ngambil bal segel atau paket usaha nih? Wah, tergantung jawabannya. Kenapa tuh? Pertama, aku perlu tahu kalau konsumen modalnya berapa. Modal. Oke. Iya, oke, karena oke. ditentukan modal dulu. Tapi kalau keuntungan, lebih untung beli bal segel. Kenapa tuh? Nah, kenapa? Nanya nih. Iya. Jawab dong. Iya. Siap. Kalau bal segel itu brandnya tadi ya pertama nggak dipilih-pilih. Kita nggak milih, kita nggak sortir, udah ori impor langsung. Benar, Komposisi dari arsitek yang impornya udah ada tuh datanya kan. Brand internasionalnya berapa, Uniqlo ya Didoy gitu. Boleh nyebut brand? Boleh. Boleh. Nggak apa-apa, Adidas, Uniqlo yang gitu, yang vintage Dickies itu sekarang lagi kenceng, atau Island itu. Stun. Nah, kemarin tuh ada yang dapat Stone Island. Itu udah ada. Jadi komposisi jackpotnya itu udah ada kalau di bal segel. Jadi kalau paket usaha mungkin kita ngebeli bal segel nih. Ya. Brand-brandnya tuh dipisah-pisah dulu, bener kan Iya, kayak tadi ya? dipilah-pilih dulu sama penjualnya. Jadi kemungkinan nggak masuk ke paket usaha juga Nah, ya. nggak Sedangkan pernah aku dengar soalnya. Ada brand yang mahal masuk ke paket usaha. sedangkan kalau kita beli bal segel walaupun lebih mahal dikit mungkin Iya, ya. iya. Tapi emang brand-brand semuanya tuh milik kita ya. Milik konsumen yang Kita beli. yang Bang. sortir juga kan. Iya, bisa disortir. Atau di kita bisa dibantu sortir lah. Buat yang baru mulai usaha,
Banyak tuh main ke gudang, kita bantuin sortir. Jadi nggak usah takut kalau buat yang baru mulai usaha. Di sini bisa sortir. Bisa disortir di sini. Aduh. Grup rim. Apa tadi sampai mana juga? Hari kikian jadi orang. Bisa sortir di sini kalau misalnya. Bisa sortir di sini. Jadi buat yang baru mulai usaha dan nggak tahu brand, aku nggak tahu brand gini. Ya, kita bantu nih. Nanti ini yang ini yang dijual satuan mahal, ini yang dijual pasaran. Obral gitu. Jadi lebih ya, bahan lebih auto Nah, cuan iya, mungkin. lebih auto cuan. Yang penting kuat di modal awal aja. Bedanya itu sama yang paket usaha. Kan paket usaha tergiurnya karena murah. Tapi ya. hati-hati juga, banyak yang udah beli paket usaha dulu sebelumnya, baru datang ke aku ngasih tahu nih. Perbedaannya. Kak, iya Kak, ternyata paket usaha gini. Walaupun barangnya mungkin layak jual, tapi ternyata Kak susah jualnya juga. Karena modalnya beda tipis sama harga jual kan. Beda sama ini. Gitu. Jadi mending bahas segel sekalian kalau kakak-kakak pengen yang auto cuan, uangnya cepat muter, sama dapat keuntungan lebih. Setuju. Gitu kalau terus paket usaha dan bahas segel. Untuk keuntungannya gimana nih? Bisa bisa. Cara mengukur keuntungan mungkin. Diukur. Cara menghitung modal satuan lah. Karena dari modal per pieces, MPP, MPL, HPP, baru kita bisa tahu keuntungan kan. Ya. Cara ngitungnya gimana? Dari harga modal yang kita keluarkan. Yang paling besar tuh harga modalnya. Entah itu ongkir, entah itu kita ada steam atau setrika uap. Masukin juga. Masukin aja, ya kayak biaya perawatan atau apa masukin aja. Tapi kalau bisa sebenarnya nggak usah di laundry untuk barang ini. Nggak usah di steam aja setrika uap. Kenapa tuh? Karena orang yang beli kalau tahu thrift mungkin akan cuci lagi. Sayang karena nambah modal. Ya udah steam aja itu udah bagus, udah virus-virus segalanya udah aman lah itu, bersih lah. Karena barang yang di Basega pun kadang udah cakep, nggak usah dibanyak cuci parfum lah. Di steam aja. Dari modal nih dibagi sama jumlah pieces yang kita dapat. Ya. Jangan dihitung sama yang rejectnya. Jadi hitung yang bisa dijual aja, biar akurat lah kita nggak rugi. Contohnya misalnya 250 pieces kita dapat crew neck ya. Ya 250. Harga pasarannya misalnya 6.000 7.000. Ambil berapa? 7.000 apa 6.000? Harganya. Per pieces? Enggak, jutaan itu maksudnya. 6 juta atau 7 juta. Per balnya. Anggap aja kita hitung di 7 juta. 7 juta ya. 7 juta dibagi 250. Itu aja. Kita hitung ya. Langsung nembakin harga. Ini nggak tahu boleh diinin atau enggak ya. 7 juta kita bagi 2. Oke, enggak 7 juta. 250 ya? Iya. 28.000. Dapat 28.000. Itu tuh hitungan modal persatuan piecesnya. HPP-nya. Iya. Itu tuh modal kita 28.000 dari satu barang. Kita mau balik modal ke 7 juta itu gampang. Menurut aku. Cukup jual satuannya yang 200 ini, cukup jual barang 100 pieces dengan harga lewat dari 100.000 yang brandnya. Udah balik dong 7 juta. Ini 28.000 tuh HPP ya? Belum sama termasuk yang brand-brand itu kan beda belum, makanya tadi marketingnya kita coba ambil yang brand tadi yang udah dipisahin nih. Jual 100 aja di angka 100.000 biar nyampe ke 7 juta. Iya kan? Benar-benar anggapan 10 juta kan kalau 100. Iya. Itu udah ngebalik. Nah, itu belum semua laku. Belum semua laku. Sisanya bisa dijual tadi, promo paket usaha atau apa gitu. Jadi kita tinggal fokus penjualan ke barang yang layak jual dan brandnya udah orang gampang kenal. Daripada kita memaksakan capek ngejual yang tadi brand lokal atau apa. Itu bisa dijadiin paket usaha atau dijual obral di toko offline, pasar tumpah kayak gitu. Hitungannya ada di sini entar. Nah, iya. Maksudnya itu. Kalau hitungan duitnya gitulah. Tapi kalau cara jual marketingnya lebih enak kayak gitu. Jadi nggak usah maksain ngejual semua, sebenarnya nggak usah. Jadi udah bisa beli bal lagi. Bahkan kalau dijual 50 juga ini udah bisa balik 2 bal mungkin. Iya, bisa jadi 2 bal. Makanya belinya jangan sebal aja. Karena variasi toko mempengaruhi juga kan. Benar. Nambah 2-3. Gitu ya bosku. Ngitungnya kurang lebih gitu lah. Buat marginnya. Oke, thank you. Itu udah pertanyaan terakhir kan? Enggak, masih ada. Oke. Jadi gudang bal ini emang semua itu ngejual bal segel ya? Iya.
kita nggak ada sediain paket usaha. Kalau tadi ada yang nyinggung paket usaha ya, Full kita bal jual segel. orinya bal segel yang ori segel. Masih press, masih rapat gitu. Masih rapat ini. Apa ini yang dapat nih? Bentar. Pressnya, balnya. Oh, press. Kan ada banyak yang udah logo atau dimodifikasi, kita nggak. Mohon maaf ya. Oh, enggak. Kita mah sukanya orian. Bener-bener. Ori impor gitu. Terus di sini tuh bal-balannya Jepang Korea komplit semua. Lengkap, Jepang Korea sekarang mayoritas ya. Oh, iya. Ada stok Jepang dan Korea, khususnya negara Jepang Korea. Tapi ada juga yang misalnya tadi Australia, tapi nggak banyak stoknya. Oh, tapi ada Aussie ya. ada. Kita. Kategori komplit dong. Komplit lengkap tadi. Dari topi yang tadi atau sampai bawah, sampai setelan dinas pun ada setelan dinas. Dinas pun ada. Ya maksudnya ke dress Oh, dress. atau lingerie gitu loh, Nah, setelan itu dinas. maksudnya. Belum nikah ya? Ada itu. Ada. Lumayan Setelan ya. dinas tuh. Oke. Ada juga semua daleman. bos di sini. Lengkap semua di sini pokoknya. Jadi gimana nih yang mau langsung ke gudang bal itu gimana caranya nih? Karena di briefingnya yang mau ke gudang bal ya tinggal datang. Oke. Jadi buat kita nih yang mau beli bal segel ini kalau mau ke gudang bal mau order itu gimana nih? Oke, coba. Buat yang mau mulai usaha, ya kan? Iya. Buat yang mencari stoknya. Tadi yang mau mulai usaha, sekarang yang udah punya barang, udah punya toko thrift tapi belum tahu penjual yang amanah misalnya, buat upgrade stok bisa langsung datang ke kita. Yang mau usaha, penjual amanah atau pengen nyoba-nyoba usaha, boleh banget. Tanya-tanya. Tanya-tanya juga nggak apa-apa. Tanya-tanya tiap hari juga sering. Ya kan saya pengen nanya-nanya dulu nih, Oh, boleh. takutnya harus beli gitu. Iya udah main kesini nanya-nanya doang ya, nggak masalah. Nggak masalah, Bos. Nggak masalah. Gimana caranya? Jadi, buat kakak semua yang pengen order atau pengen tanya-tanya atau pengen apapun boleh ya lihat-lihat ke sini. Tinggal klik link yang ada di deskripsi YouTube kita. Nanti di sana ada list dari CS-CS-nya atau admin-adminnya. Tapi hati-hati, admin atau CS-nya yang ada di sana aja. Di luar itu bukan kita ya. Karena banyak sekali penipuan yang mengatasnamakan gudang bal ya. Jadi cukup klik link aja, pilih CS-nya, nanti chat lanjut di sana aja sama CS-CS-nya. Jadi ordernya nanti lewat sana. Mau Sherlock, mau tanya-tanya, mau telepon, mau main ke gudang, video call, lengkap. Pokoknya Bisa, bisa. semua. Bisa. COD bisa, Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Barat. Sisanya pakai ekspedisi kargo. Ongkir aman, ada biaya diskon ongkir juga. Lengkap nih penjelasannya. Jadi kalau bosku yang mau pingin tanya-tanya langsung aja ya. Tanya-tanya jangan takut tanya-tanya. Nggak disuruh langsung beli kok. Free lagi neneknya kan? Nah, free. CS Jimbo akan melayani sepenuh hati. Dan ada CS lainnya juga. Ya, salah satunya itu ya. Oke bosku, segitu aja ya pengetahuan bal segel dari CS Jimbo ini ya. Mungkin di konten ngobrol yang pertama ini. Oh cukup pertama sampai ini? sini. Iya. Wah Masya Allah, dapat yang yang the pertama. first. Siap. Cukup sampai di sini aja ya. Buat kalian jangan lupa komen, like, and subscribe ya. Share-nya juga. Iya, share-nya juga. Jangan lupa. Ini ada lonceng, klik juga loncengnya ya. See you. Buat panas dalam. Siap. Lagi musim kan sekarang, apalagi sales kan harus ngomong terus juga. Bener. Ini tuh doping lah sama vitamin. Keren, Kalau keren. tim kreatif kan lebih ke otaknya kan harus kreatif. Harus refreshing ini. Refreshing ya. Dalamnya ikan, makan protein, daging. Untuk Sesuaikan lah sama UMR-nya. susah ya menjadi tim kreatif ini. Tapi sales pun susah. Semua kerjaan itu susah ya. Nah iya. Jangan apa ya? Udah yuk lanjut. Kami musim mah lebih lah. Insya Allah gitu dong. Amin. Amin. Oke.